Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulihil amin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ulil birri wassalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatin ukhra. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, alayka bitaqwallah fa innaha jima'un kull khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ahibba'il kiram, ibadallah rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Jami An-Nur Lemah Abang rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita berupaya melatih diri kita untuk jujur dan benar dalam pemahaman akidah kita maupun dalam menjalankan syariat kita terhadap apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa insyaallah dengan ketakwaan yang dilandasi kejujuran, keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya, insyaallah ini menjadi perbekalan terbaik buat kita. Terlebih lagi tidak saja dalam urusan duniawi kita, bahkan sampai menuju kebahagiaan akhirat kelak. Ibadallah rahimakumullah, di antara berbagai cara untuk menjaga ketakwaan kita adalah dengan kita ikhlas, dengan kita membersihkan diri kita dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tunduk patuh, tidak terbersit sedikit pun dari sifat-sifat ingin dipuja, ingin dipuji orang lain, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya ridha Allah Subhanahu wa taala yang kita cari. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan tidaklah aku diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan penuh keikhlasan, hanya semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang khatib bacakan firman-Nya dalam muqaddimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan senantiasalah kalian menjadi bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam ketakwaan, jujur dan benar dalam pemahaman akidah, jujur dan benar dalam menjalankan syariat. Ibadallah rahimakumullah, kejujuran akan membuahkan kebaikan. Kebaikan akan membuahkan ketakwaan, dan ketakwaan akan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atas kalian, kata Nabi SAW, untuk senantiasa berlaku jujur, ikhlas, benar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang demikian akan menghantarkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan demi kebaikan akan menghantarkan kepada jalan menuju surga. Bulan Ramadan sudah kita lewatin, yang merupakan Syahrul Hasanah, bulan ditebar dari berbagai macam kebaikan. Syawal pun sudah kita lewatin, bulan yang begitu luar biasa, dengan penuh kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan di Ramadan maupun Syawal. Keikhlasan kita dalam menjalankan kebaikan di 2 bulan Ramadan dan Syawal tersebut harus menjadikan pelajaran buat kita untuk menjaga semangat berbuat kebaikan, menebar kebaikan di bulan-bulan yang akan datang. Hal ini akan menunjukkan keberhasilan kita, bahwa kita selama 1 bulan ditempa, diajarkan dengan madrasah Ramadan, akan terlihat dari bulan Syawal dan seterusnya. Apakah daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan masih tetap terjaga. Oleh karenanya, kebaikan akan langgeng ketika keikhlasan yang mendasarinya, ketika hanya ridho Allah yang dicarinya. Dikatakan dalam sebuah makalah, in kana lillah ittasala wadama. Seandainya jikalau satu kebaikan atau apapun itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ittasala wadama, maka akan nyambung terus, maka akan continue terus, maka akan langgeng kebaikan tersebut. Maka li ghairillah in qata'a wan fasala. Namun sebaliknya, seandainya satu amalan, perbuatan kebaikan demi kebaikan, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, in qata'a, akan terputus, wan fasala, bahkan terhenti. Oleh karenanya, dengan semangat kemarin di Ramadan yang kita cari ridha Allah, kita bersihkan hati kita bersihkan ketauhidan kita, hanya Allah, hanya ridha Allah yang kita cari. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang diajarkan Ramadan dan Syawal ini akan langgeng terus menerus hingga akhir hayat kita. Tidak pernah kita melihat apapun daripada kebaikan-kebaikan, tidak mengharapkan pujian, ataupun kita tidak mengharapkan daripada sebutan orang lain. Namun yang kita harapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang pernah terjadi kepada Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Sayyidah Asma binti Abu Bakar ini terlahir dari seorang
ibunda yang masih musyrik, istri pertama daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Sampai Sayyidina Abu Bakar hijrah pun bersama anaknya Sayyidah Asma binti Abu Bakar, itu ibu Qutailah binti Abdul Uzza tidak beriman dan tidak ikut hijrah. Satu ketika terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah di Madinah, ibundanya ingin berkunjung kepada putri tercintanya, yaitu Sayyidah Asma. Kasih sayang, hubungan batin antara ibu dan anak tidak terputus dengan sebab terputusnya akidah sekalipun. Anak tetap anak, ibu tetap ibu. Maka satu ketika Sayyidah Asma binti Abu Bakar rindu terhadap ibundanya, dan begitu pun juga ibu Qutailah binti Abdul Uzza rindu kepada Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Namun di sela itu ada keraguan daripada Sayyidah Asma, bolehkah aku masih berbuat baik terhadap orang tuaku yang musyrik? Maka hal itu pun ditanyakan kepada Sayyidina Rasulullah SAW oleh Sayyidah Asma, ya Rasul, aku ingin berjumpa sekali kepada ibundaku, aku ingin berbuat baik dan berbakti kepadanya, masih bolehkah? Dan begitu juga kabarnya ibundaku merindukan aku dan ingin berbuat baik kepadaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan boleh, seraya beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala Allah Ta'ala la yanhakumullahu 'alal ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala saja sampaikan la yanhakumullah, tidak melarang. Allah itu tidak melarang terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang tidak pernah membunuhmu dalam urusan agama, bahkan tidak pernah mengusirmu dalam urusan agama, untuk berbuat kebaikan, bahkan untuk berbuat adil kepada mereka. Allah tidak melarang, bahkan Allah menganjurkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ibadallah rahimakumullah, Ramadan dan Syawal mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesiapapun di antara kita, tanpa memandang bulu, tanpa melihat dari suku mana, ras mana, bahkan agama manapun sekalipun. Ketika berbuat baik, maka kita dahulukan hak-hak daripada basyariyah. Maka ketika itu pula Sayyidah Asma binti Abu Bakar senantiasa berbuat baik terhadap ibunya, walaupun akidah yang memisahkannya. Sungguh sayang kalau kita sudah hampir 3 minggu Syawal melewati kita, namun kita masih saja tidak mau berbuat baik, atau masih ada yang memutus daripada kebaikan terhadap orang tua kita, mungkin keluarga kita, saudara kita, tetangga kanan kiri kita. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya masih ada sisa-sisa daripada pelajaran Ramadan dan Syawal ini. Mari kita gaungkan semangat silaturahim dan berbuat baik di antara kita. Betapa kemarin ketika 1 Syawal kita dengan sukarela menyatakan dan memohon minta maaf dan memaafkan. Apakah kita hanya terputus dengan sebab lantaran yang sepele? Kita tidak mau minta maaf, kita tidak mau memaafkan, kita tidak mau berbuat baik. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini semua menjadi peringatan buat khatib pribadi dan para jamaah sekalian. Mari terus kita jaga kebaikan di antara kita dan terus kita gaungkan dan kita semarakan berbuat baik
antara satu sama lainnya, silaturahim terus kita jaga, sehingga kalau silaturahim kuat maka tidak ada lagi keraguan di antara kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Fa insyaallah kalau sudah tidak ada keraguan dalam tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu dalam ketakwaan dan kebaikan, maka terlihatlah betapa besarnya akhlak umat Islam, betapa agungnya, sehingga ini menjadi senjata pemersatu di antara kita, yang akhirnya mereka musuh-musuh Islam di luar kita akan gentar melihat kebersamaan, kebaikan dan persatuan di antara umat Islam itu sendiri. Jangan sampai sebaliknya, umat Islam semakin banyak tapi persatuan, kekeluargaan, persaudaraan di kalangan umat Islam itu sendiri pudar, bahkan runtuh di antaranya. Waliyadzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kebersamaan kita dan persaudaraan di antara kita, sehingga semakin kuat Islam di tengah-tengah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.